Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lakpres. Kenalin, aku Haidar yang akan menemani kalian di ruang belajar mata kuliah algoritma dan desain pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang karakter dan string bagian kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haidar. Di sini kita akan belajar tentang karakter dan string tapi bagian 2. Oke, langsung ke materinya. Pertama kita bakal berkenalan dengan fungsi catch. Fungsi catch itu digunakan untuk membaca karakter dari standar input hingga new line atau WOF. Jadi ibaratnya itu si catch ini bakal membaca satu baris, itu aja. Contoh penggunaannya, sebelum itu kita belajar sintaksnya dulu. Si catch ini dia mengembalikan pointer atau alamat. Kayak kalau misalkan di ini ya, di apa, dokumentasi itu pasti si catch ini char asterisk catch terus dalam kurung char asterisk str. Nah, artinya si str ini merupakan tempat di mana string akan disimpan. Lalu si fungsi catch sendiri mengembalikan alamat memori di mana string disimpan atau pointer. Nah, kalau kita pakai catch itu new line itu nggak bakal terbaca. Jadi kan ini dia membaca hingga new line kan, tapi si new line sendiri itu tidak terbaca. Nah, kekurangan dari catch itu dia tidak memberi batasan berapa banyak karakter yang dibaca, sehingga berpotensi buffer overflow atau dia menimpa blok memori selanjutnya gitu. Makanya dia overflow. Kalau kalian ini ya ikut CSI ada tuh biasanya dibahas. Nah, terus fungsi fgetch ini dia sama membaca string dari stream input termasuk standar input, atau misalkan kalian inputnya itu dari file, itu bisa pakai fgetch. Kalau misalkan kalian pakai ini ya catch doang, itu dia dari standar input, jadi dia nggak bisa membaca dari file. Kalau fgetch itu bisa dia membaca dari file termasuk juga standar input juga bisa, dengan membatasi jumlah karakter yang dibaca, sehingga lebih aman dibanding dengan fungsi catch. Sintaksnya fgetch, terus parameter pertama itu pointer str, itu berarti dia alamat di mana string akan disimpan, alamat tujuan destinasi gitu. Terus si ntn ini dia limitasi atau jumlah karakter maksimal yang bisa dibaca. Terus parameter ketiga itu file pointer stream, atau stream mana dia akan membaca gitu. Jadi kalau misalkan file berarti nanti di sini ya pointer dari filenya. Kalau misalkan std standar input berarti ini tulis saja std in. Nah, proses pembacaan akan berhenti jika dipenuhi salah satu dari 3 kondisi berikut. Yang pertama itu misalkan karakter yang telah dibaca itu udah n-1. N adalah ukuran batas yang diberikan. Terus yang kedua itu karakter new line terdeteksi, namun new line tetap termasuk dalam string yang dibaca. Jadi kalau tadi si catch ini, si new line itu tidak terbaca atau tidak disimpan, kalau fgetch itu new line-nya tetap terbaca atau tersimpan gitu. Jadi nanti kalau misalkan baris pertama terus enter baris kedua, nah si baris pertama itu bakal menyimpan di akhir itu ada new line, habis itu %0 gitu kan. Nah, terus kondisi yang ketiga itu WOF atau no file. Nah, lalu kita bakal membahas DMA atau Dynamic Memory Allocation untuk menyimpan string. Karena DMA bisa di resize ukuran array-nya, maka kita bisa memanfaatkan kemampuan ini untuk membuat array yang dinamis seiring karakter yang bertambah. Jadi tiap misalkan kita punya
Pertama itu array DMA-nya itu 1 ukurannya. Terus kita masukin karakter pertama. Nah, nanti kita bisa resize si array-nya itu menjadi 2. Nah, buat menerima inputan selanjutnya atau karakter selanjutnya gitu. Contoh programnya itu seperti ini. Yang pertama kita deklarasi pointer, tipe datanya char. Terus kita bikin array ukurannya 1. Malloc size of char. Ini biasalah, kalian udah belajar di MT pertemuan sebelumnya. Terus kita deklarasi variabel ch, tipe datanya char, ini buat menampung karakter yang diinputkan oleh user. Terus inti sama dengan 0 ini buat mengatur indeks atau indexing dari si DMA ini. Nah, terus kita menggunakan fungsi perulangan while ch sama dengan getchar dan ch tidak sama dengan EOF. Berarti selama inputnya bukan EOF, kita terima aja terus gitu kan. Terus kita olah. Yang pertama itu kita resize dulu. Resize si array DMA P itu kita resize menjadi I plus 2 supaya biar cukup buat menyimpan karakter selanjutnya gitu. Baru nanti kita masukin si CH-nya ke dalam array P, indeksnya I kan. Nah, I-nya plus plus. Jangan lupa di akhir kita tambahkan backslash 0 buat mengakhiri atau menandakan bahwa itu akhir dari string. Nah, terus bisa kita print %s backslash n pointer P. Berarti nanti dia bakal mencetak karakter-karakter yang disimpan di array P sampai dia ketemu %0. %0 sih, backslash 0, sorry. Gitu. Terus ada juga library string di C. Nah, di atasnya itu harus kalian include-kan string.h. Terus fungsinya ada banyak. Yang paling ini ya, strcmp string compare, terus strcpy string copy, terus str token ini buat splitting string. Nah, ini kita masuk ke trim atau kita memecah string berdasarkan delimiter yang trim ini dia menghapus white space di akhir dari string. Misalkan kita punya string algo backslash n dengan algo, keduanya memiliki makna yang sama kan, namun berbeda dalam representasinya karena ada white space di akhir ini backslash n. Maka perlu trim, yaitu menghapus white space yang ada di akhir string. Trim itu misalkan kita punya fungsi trim mengembalikan pointer, terus dia menerima parameter pointer dari stringnya sendiri. Nah, lalu kita deklarasi pointer ptr. Pertama kita cek dulu apakah s ini itu 0. Kalau 0 berarti kan dia tidak mau ngepoint apapun kan, dia tidak ngepoint string apapun, berarti nanti kita return 0. Terus yang kedua kita cek apakah if dari elemen dari s itu dia bukan backslash 0. Kalau dia backslash 0 berarti kita kembalikan si s nya, kita nggak perlu trim. Backslash 0 kan berarti dia di akhir string kan, maksudnya si stringnya itu nggak ada gitu. Nah, kalau selainnya kita lakukan perulangan dari s plus str totalan dari s dikurangi 1 selama ptr lebih besar sama dengan s, dan si ptr-nya, si karakter dari ptr-nya itu is space atau white space. Nanti kita kurangi ptr-nya. Artinya kita itu melakukan perulangan dari akhir string s sampai si s. Nah, dan juga kondisinya itu ketika si karakter yang dipoint oleh ptr
itu white space. Kalau dia memenuhi kedua kondisi ini, kita kurangi. Artinya kalau misalkan dia ketemu white space, kita kurangi sampai dia nggak ketemu white space. Nah, kalau dia nggak ketemu white space kan berarti ini false kan. Dia bakal keluar dari perulangan. Terus kita set indeks ke satu atau satu elemen selanjutnya itu sama dengan backslash 0 itu. Jadi kalau misalkan kita punya ini ya, misalkan kita punya string A, B, C, backslash N, backslash 0. Nah, si S itu kan dia bakal ngepoint di sini tuh. Di A. Nah, si PTR itu dia bakal ngepoint di S plus str.length. Str.length dari S minus 1. Panjang dari string ini kan dia ada 1, 2, 3, 4. 4 karakter tuh. Berarti si S tambah 4, 1, 2, 3, 4, kurangi 1. Berarti di sini. Si PTR bakal mulai ngepoint itu di sini. Gitu. Terus, apakah elemen dari PTR itu dia white space? Backslash N kan dia white space tuh. Berarti kita kurangi kan, kita jalankan sebenarnya kita jalankan dulu, tapi karena body dari perulangan itu nggak ada, berarti masuk ke sini kan, PTR main. Dari PTR bakal bergeser ke sini. Oh, ternyata di sini itu bukan white space, di ini nggak memenuhi, berarti dia bakal keluar dari perulangan. Terus kita set satu elemen setelah PTR itu backslash 0, berarti satu elemen itu yang di sini kan, yang di new line. Nanti dia bakal keganti jadi kayak gini. Dicek slash 0 backslash 0. Nah, waktu kita print itu kan dia bakal mencetak string ini, string S. S-nya kan masih nunjuk di sini tuh. String S sampai dia ketemu backslash 0. Makanya kalau misalkan kita ganti si new line ini dengan backslash 0, berarti nanti dia bakal mencetak ABC doang. Gitu. Itu idenya. Oke, baru nih kita bicara tentang split string. Nah, misalkan kita punya string algoritma, titik koma, dan titik koma dasar, dan titik koma pemrograman. Terus kita mau memecah string-string ini dengan delimiter atau karakter penghubungnya, itu titik koma. Nah, kita memanfaatkan fungsi strtok atau str token yang ada pada library string.h. Caranya, kita deklarasi pointer top sama dengan str token si string ya, string S-nya. Terus parameter kedua itu delimiternya. Perhatikan ini harus string ya, karena delimiter itu bisa regular expression atau regec. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, terus while top atau artinya selama si top ini ngepoint sesuatu bukan null, kita jalankan yang di dalam ini. Printf %s backslash n, top. Nah, sebenarnya si str token itu dia mengubah delimiter ini menjadi backslash 0, sorry. Jadi bentar. Misalkan A titik koma B titik koma C. Nah, kayak gini. Nanti untuk yang pertama ini waktu kita jalankan yang ini itu dia bakal mengubah titik koma yang pertama itu menjadi persen sih backslash 0. Nah, ini nanti kayak gini, backslash 0 B titik koma C. Nah, tapi si tok ini dia bakal ngepoint pertama
karakter pertama. Jadi waktu kita printf itu dia bakal mencetak A kan, karena printf itu dia bekerja dengan mencetak karakter-karakter sebelum backslash 0. Terus habis itu kita jalankan lagi str-talk, tapi parameter pertama itu 0, terus parameter kedua itu delimiternya sama. Nah ini artinya dia uh, jalankan lagi si str token dari string sebelumnya. String sebelumnya kan ini tuh, sorry, yang ini yang algoritma dan dasar pemrograman. Nah tapi si talk ini dia bakal ngepoint di sini, dan titik koma yang kedua itu dia bakal berubah menjadi backslash 0. Jadi nanti A backslash 0, B backslash 0, C, kayak gitu. Terus si topnya dia bakal ngepoint di sini di B. Nah waktu di brain F berarti dia bakal mencetak B doang kan. Terus habis itu kita jalankan lagi top yang terakhir tuh 0 sama sebelumnya, stringnya berarti masih pakai yang sebelumnya, terus delimiternya titik koma. Nah karena udah nggak ada, berarti toknya bakal ngepoint di sini. Terus yang terakhir kan pasti ada backslash 0 kan, karena dia string di sini. Di akhirnya pasti ada backslash 0. Nah, ya udah berarti nanti printf lagi, karena si tok masih ada nilainya, masih dia masih ngepoint ke suatu tempat, berarti dia while-nya masih true kan. Terus kita printf persen s, berarti dia bakal mencetak s, terus tok yang selanjutnya dia bakal kosong atau 0, karena dia nggak ngepoint apa-apa lagi, karena udah selesai stringnya gitu kan. Nah makanya nanti waktu di sini tok ini dia bakal 0, dia bakal keluar dari while gitu. Itu cara kerja dari uh, split string. Iris. Oke, terus kita bahas membaca and data string. Misalkan kita punya uh, 5 apa nih? 5 judul atau 5 string lah. Caranya ya, pertama kita bakal menerima input dari n-nya atau seberapa banyak string yang bakal diinputkan. Terus yang kedua itu kita bikin array 2 dimensi. Kenapa 2 dimensi? Karena pada dasarnya string itu kan array of karakter tuh. Nah, terus kalau kita mau pengen menerima n buah string, berarti kita bikin n baris atau n baris dari array of karakter. Makanya dia array 2 dimensi. Yang pertama itu barisnya, yang kedua itu kolomnya kan atau karakternya. Nah, di sini aku deklarasiin elemennya itu sebanyak 255 karakter yang bisa diinputkan. Lalu kita perulangan dari 0 sampai n-1, terus fgets ini kan dia menerima string maksimal 255 karakter dari string standar input. Nah, stringnya dimasukkan ke s.si kan, indeks ke i. Tuh. Terus misalkan ini kita kan tadi aku bilang bahwa fgets itu dia menerima new line kan. New line maksudnya diinputkan ke karakter. Maksudnya new line itu tersimpan di akhir string. Nah, makanya ini kita cek dulu s indeks ke i, terus maksudnya string ke i, str.len dari si minus 1 apakah sama dengan backslash n atau new line. Kalau iya, kita ubah backslash n menjadi backslash 0 agar menandakan bahwa si backslash n itu akhir dari string. Jadi dia nggak bakal mencetak backslash n gitu nanti. Terus kita cetak printf
sama kayak tadi for i sama dengan 0 dari 0 sampai n-1, terus printf persen s si gitu. Nanti dia bakal mencetak dari karakter pertama sampai dia menemukan backslash 0 gitu. Nah, kalau ini kita pakai DMA atau Dynamic Memory Allocation. Sebenarnya ini udah dibahas ya cara bikin array 2 dimensi itu kayak gimana. Pakai malloc untuk buat yang pertama, terus untuk setiap elemen dari array yang P ini kita bikin malloc lagi gitu kan. Sebenarnya sama sih sisanya, fgets, terus kita cek apakah dia new line, kalau iya kita ubah menjadi backslash 0, terus yang terakhir kita outputkan gitu. Nah, ini adalah referensi string.h, ada apa aja fungsinya bisa kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada sumber belajar lain kalau misalkan kalian tertarik lebih jauh gitu. Ini sih. Uh, Terima kasih sudah menonton. Apabila ada salah kata atau penjelasanku kurang jelas, aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.